أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Shadaqallahu adzim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam memulai khutbah ini, mari sama-sama kita awali melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk pujian dan rasa syukur kita kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih perkenankan kita bersama taufiknya, bersama taufik yang tentu saja di samping iman dan keislaman, sehingga ada giroh di dalam diri kita untuk hadir ke dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat sebagaimana yang memang diwajibkan kepada kita. Tentu kita juga tak lupa untuk sama-sama melafalkan salawat, yakni Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Mudah-mudahan tentunya menjadi harapan kita semua bahwa salawat yang kita bacakan tadi mudah-mudahan diangkat oleh Allah sebagai salawat yang kemudian akan diizinkan Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada siang yang mulia ini tentunya khatib takjil dan tak bosan-bosannya untuk mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan itu sampai pada sesuai yang kita inginkan. Dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah khatib untuk menyampaikan khutbah tentang mengenal wasilah meringankan hisab. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua telah kita ketahui bahwa salah satu ciri orang yang beriman adalah meyakini bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia ini saja. Setelah kehidupan dunia ini selesai, ada negeri abadi yang telah menanti setiap manusia, yakni negeri akhirat. Di akhirat nanti setiap manusia akan dihadapkan pada mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang menjadi hakimnya, suatu mahkamah yang akan menghisap setiap perjalanan hidup yang telah dilalui oleh manusia selama di dunia. Tentang umur, untuk apa ia dihabiskan? Tentang jasad, untuk apa ia digunakan? Tentang ilmu, apakah telah diamalkan? Tentang harta, dari mana diperoleh dan dalam hal apa harta itu dibelanjakan? Demikian hadis Rasulullah diriwayatkan Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum." Hanya kepada Allah atau kepada kami mereka akan dikembalikan, dan kemudian Allah melanjutkan, pasti menjadi kewajiban kami untuk menghisap mereka semua. Mengenai hisab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis muttafaqun alaih, "Man nukisal hisab yahlik." Siapa orang yang akan dimunawwasahkan hisabnya atau diperdebatkan secara rinci hisabnya, maka orang itu akan menjadi celaka, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita yang memiliki akal sehat selama kehidupan di dunia ini, marilah sama-sama kita mengupayakan agar kelak hisab kita tidak didebat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak akan celaka. Kita juga perlu bersyukur bahwa agama kita ini bukan hanya agama peringatan, tetapi juga agama yang memberikan panduan jalan keluar
sehingga agama kita juga memiliki panduan bagaimana kemudian hisab kita di hadapan Allah nanti tidak didebatkan sehingga kemudian kita tidak celaka. Agar kita terhindar dari hisab yang sulit, maka pergunakanlah umur, kekuatan tubuh, ilmu dan harta kita yang kita miliki saat ini untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Dalam makna umumnya adalah kita memahami bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjadikan umurnya, orang yang mampu menjadikan kekuatan tubuhnya, ilmunya, hartanya, atau apapun yang ada pada dirinya saat ini menjadi wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa secara umum wasilah dalam ayat ini adalah perantara untuk menuju ke maksud tertentu. Maksud itu adalah takwa, maksud itu adalah jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud itu adalah untuk senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk mencari wasilah atau jalan sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan demikian, sebagai upaya kita untuk memudahkan hisab di akhirat kelak, maka pergunakanlah apapun yang Allah titipkan pada kita saat ini. Dalam hadis tadi dijelaskan umur, tenaga, ilmu, apalagi harta untuk mencapai tujuan-tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini kita kenal dengan maqasidus syariat, artinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ahli Islam atau sarjana Islam, tujuan syariat ini atau maqasidus syariat ini ada 5 hal. Yang pertama namanya hifzuddin, yakni memelihara agama dan keberagamaan. Yang kedua disebut dengan hifzun nafs, menjaga jiwa kaum muslimin. Yang ketiga adalah hifzul aql, mencerdaskan anak bangsa atau menjaga akal sehat umat Islam. Selanjutnya adalah hifzun nasl, menjaga regenerasi umat Islam, atau hifzul ir, menjaga kehormatan. Kemudian adalah hifzul mal, menjaga harta kaum muslimin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara teknis kita harus menjadikan umur, kekuatan tubuh, ilmu dan harta kita untuk mengupayakan terwujudnya kelima tujuan syariat tersebut. Sehingga kemudian apa yang kita miliki saat ini telah kita upayakan menjadi wasilah untuk takwa dan mudah-mudahan berdampak pada kemudahan hisab kita di akhirat kelak. Pertama, hifzuddin, memelihara agama. Tentu, apakah kemudian kita perlu mempertanyakan kepada diri kita, apakah benar-benar umur kita, harta kita, ilmu kita, paling tidak tenaga kita telah diupayakan sebagai wasilah untuk menjaga agama dan keberagamaan. Tentu kita harus membedakan tentang agama dan beragama. Kalau agama itu adalah sesuatu yang normatif diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian tidak ada toleransi dalam agama. Ketika agama yang satu dihadapkan dengan agama yang lain, maka pastinya ada yang benar dan ada yang salah. Tentu berbeda dengan beragama. Kalau beragama adalah bagaimana kita mengekspresikan cara kita beragama secara sosial. Nah, disinilah yang butuh toleransi. Artinya kita bagaimana kemudian menghormati agama orang lain, itu dalam teknisnya secara beragama, bukan dalam agama. Sekali lagi tidak ada toleransi dalam agama, tetapi kemudian yang ada hanya toleransi dalam beragama. Sehingga kemudian kita harus menjadikan apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini menjadi wasilah untuk menjaga agama dan hubungan beragama kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah hifzun nafs. Apakah kemudian yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita saat ini telah kita upayakan untuk menjaga jiwa-jiwa kaum muslimin yang ada di dunia ini? Salah satu contoh teknisnya adalah sampai saat ini kita sama-sama telah mengetahui masih banyak negeri-negeri muslim yang masih bergejolak dengan perang, penjajahan, pertumpahan darah dan seterusnya. Sudahkah kita berupaya untuk menjadikan apa yang Allah titipkan kepada kita sebagai wasilah untuk menyuarakan perdamaian,
sehingga kemudian jiwa-jiwa kaum muslimin tidak dipantai begitu saja. Kalau kemudian kita tidak mengambil peduli terhadap peristiwa semacam itu, maka kemudian pasti kita akan celaka ketika dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian untuk meringankan hisab kita, mari apa yang Allah titipkan kepada kita, harta, ilmu, bahkan umur dan tenaga, mari sama-sama kita upayakan itu untuk memberikan kedamaian dan penjagaan terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin yang ada dimanapun. Ketiga adalah hifdzul aqal, memelihara pikiran. Maksud hifdzul aqal ini dulu adalah menjaga kewarasan, dalam arti kenapa kemudian orang Islam itu tidak boleh memakai narkoba dan sebagainya, itu karena merusak akal pikiran. Tetapi kemudian para ulama kontemporer menjelaskan, tidak hanya menjaga akal pikiran, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa, itu menjadi jihad daripada kaum muslimin. Tentu kita mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah yang telah diberikan Allah kepada kita sampai saat ini telah kita libatkan untuk membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Keempat adalah hifdzul nasl, menjaga regenerasi, atau hifdzul ird, menjaga kehormatan kaum muslimin. Sampai saat ini, apakah memang sudah kita gunakan apa yang dititipkan Allah kepada kita untuk turut serta membantu mewujudkan generasi yang cerdas akalnya, halus perasaannya, dan kuat spiritualnya? Maka kenapa kemudian di dalam Islam kita diwajibkan menuntut ilmu? Salah satu tujuan maqasid syariahnya adalah hifdzul aqal, menjaga kewarasan atau menjaga generasi kita, sehingga kemudian dia menjadi generasi yang soleh dan berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Maka kemudian berbahagialah orang-orang yang telah mampu menjadikan hartanya, ilmunya, tenaganya, umurnya berdedikasi terhadap pendidikan, sehingga mudah-mudahan upaya itu bisa meringankan hisabnya di akhirat kelak. Yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Bukan harta kita saja, tetapi harta kaum muslimin secara keseluruhan. Sampai saat ini, apakah kemudian kita telah berupaya untuk turut serta menjaga harta kaum muslimin dirampas oleh orang lain dengan berbagai cara? Secara sederhana, kita telah mengetahui sama-sama saat ini marak judi online, pinjam-pinjaman yang ribawi, judi online dan seterusnya. Apakah kita selama ini telah berupaya untuk menjaga harta-harta kaum muslimin itu dengan segala apa yang kita mampu? Sehingga sebagai muslim kita pasti dikehendaki bertanggung jawab agar semua itu diberantas, sehingga harta kaum muslimin bisa diselamatkan. Ringkasnya adalah sebagai upaya agar kelak di akhirat hisab kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jadikan umur, tenaga, ilmu, harta dan sebagainya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai wasilah untuk bertakwa dan berjihad di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Gunakanlah apa yang diberikan Allah tersebut untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariah atau maqasid syariah tadi. Apa yang dititipkan Allah kepada kita saat ini, pergunakanlah untuk menjaga agama, menjaga jiwa kaum muslimin, mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun generasi yang unggul, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan melindungi harta kaum muslimin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu